Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Distribusi vaksin COVID-19 yang digadang-gadang akan terjadi di November 2020 terancam mundur. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyebut bahwa vaksin COVID-19 kemungkinan akan diterima oleh pemerintah baru di akhir November tahun ini dan belum ada kepastian apakah dalam wujud siap pakai atau berupa bahan baku yang masih harus diolah oleh pabrik dalam negeri. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini, tapi kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke bulan Desember. Baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk nantinya bahan baku yang akan diolah di Bio Farma. Kemudian yang kedua, semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib, harus. Selain harus terdaftar di Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO, jika vaksin telah tiba pun masih harus diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yang diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk memperoleh sertifikasi layak edar. Pernyataan Jokowi dibenarkan oleh BPOM. Pasalnya, data-data menyangkut seluruh pelaporan uji klinik vaksin COVID-19 fase 1-2 Sinovac, analisis interim, serta data keamanan vaksin COVID-19 belum diterima BPOM hingga awal November. Kami sudah mendapatkan informasi dari Brazil bahwa mereka tidak bisa memberikan, demikian juga Sinovac tidak bisa memberikan, sehingga tidak lengkap dan berdasarkan standar yang ada, tentu tidak mungkin kami bisa memberikan emergency authorization pada Desember 2020. Sehingga kita mundur kembali kepada rencana yang awal, yaitu emergency authorization diberikan pada minggu ke-4 Januari 2021. Mungkin kabar ini membuat sebagian pihak kecewa, karena berharap setidaknya di 2020 sudah ada jutaan warga dapat menikmati bebas corona. Nyatanya, pemerintah pun tidak hanya menaruh asa pada satu kandidat vaksin. Setidaknya hingga saat ini ada 3 kandidat vaksin yang diupayakan pemerintah melalui kerjasama dengan pihak asing, plus 1 kandidat vaksin yang merupakan made in lokal. Bahkan pemerintah membuka kemungkinan bagi kerjasama lainnya yang memastikan menghasilkan vaksin yang efektif untuk mencegah terjangkit COVID-19. Pada intinya, pemerintah terbuka dengan kandidat vaksin manapun, tanpa lengah dalam memutuskan untuk melakukan kerjasama, karena penetapan kandidat vaksin ini harus melalui proses pengawalan oleh badan yang berwenang, yaitu Badan POM, dan dikaji dengan dasar-dasar saintifik lainnya. Berdasarkan rencana awal, pemerintah akan fokus mendistribusikan vaksin bagi masyarakat usia 18 hingga 59 tahun. Ditargetkan kepada 67% dari 160 juta penduduk berusia 18 sampai 59 tahun setelah mempertimbangkan ketersediaan vaksin dan peruntukannya sampai saat ini. Vaksin COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan pada sasaran umur 18 sampai 59 tahun dan sehat. Antara lain tanpa komorbid, ibu hamil, dan yang sudah terkena infeksi COVID-19. Dengan target sekitar 107 juta penduduk, para calon penerima vaksin awal harus dalam kategori sehat tanpa komorbid dan sudah terkena infeksi. Ada 2 skema yang digunakan untuk mencapai penduduk sasaran. Pertama, vaksin akan ditujukan bagi 32 juta orang aparat TNI Polri dan kemudian vaksin mandiri terhadap 75 juta orang. Meskipun tidak sesuai janji semula, yang jelas pemerintah tetap berupaya. Meskipun tidak sesuai janji semula, yang jelas pemerintah tetap berupaya agar vaksin hadir bagi masyarakat sesegera mungkin. Vaksin yang bukan asal jadi, namun yang teruji aman dan efektif. Biar lambat, asal selamat. Tim Liputan CNBC Indonesia.